Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, saya Kak Lingga. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kalau tadi kita sudah semangat memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau duduk diam, dengan tenang, dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Yuk siapkan alat tulisnya, Alkitabnya. Pagi ini kita mau belajar tentang Nabi Elisa dan perempuan Sunem. Siapa adik-adik? Ya, Nabi Elisa dan perempuan Sunem yang terdapat di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Nah, Nabi Elisa ini siapa ya? Nabi Elisa, dia menggantikan Nabi Elia. Beberapa waktu yang lalu diceritakan bagaimana Nabi Elia terangkat ke surga. Nah, sejak itu Nabi Elisa lah yang dipilih untuk menggantikan. Nabi Elisa diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga Nabi Elisa dapat melayani banyak orang, menolong banyak orang. Salah satunya adalah menolong perempuan Sunem. Yuk, siapa yang mau tahu tentang kelanjutan ceritanya? Kita simak video berikut ini ya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari.
Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Adik, bagaimana? Kita sudah menyimak videonya. Nah, kalau diceritakan tadi dalam video, bagaimana perempuan Sunem ini, dia meskipun seorang wanita yang kaya raya, tetapi dia tidak sombong. Dia wanita yang rendah hati, dia suka menolong. Bagaimana dia suka berbagi. Bahkan dia memberikan tumpangan, membangun sebuah kamar di rumahnya untuk siapa? Untuk Nabi Elisa. Bagaimana kita mau belajar seperti perempuan Sunem ini, ya, memiliki hati yang penuh kasih, suka berbagi, suka menolong. Dan juga Nabi Elisa pun dia juga ingin sekali bagaimana caranya supaya dia dapat membalas kebaikan perempuan Sunem ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendoakan perempuan Sunem ini. Kebetulan perempuan Sunem ini dia belum dikaruniai anak. Dan Nabi Elisa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya perempuan Sunem ini segera dikaruniai keturunan, segera mempunyai seorang anak. Nah, berdoalah Nabi Elisa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan pun melihat dan mendengar doa Nabi Elisa. Hingga 1 tahun kemudian, nah, perempuan Sunem ini apa? Dia memiliki seorang anak laki-laki. Wah, betapa bahagianya, senangnya hati perempuan Sunem ini. Nah, anaknya mulai bertumbuh, tambah lama tambah besar. Hingga suatu hari, anak ini jatuh sakit dan meninggal. Sedih sekali perempuan Sunem ini. Dan dia teringat kepada Nabi Elisa. Dia pergi mencari Nabi Elisa. Dia mengajak Nabi Elisa untuk pulang ke rumahnya. Untuk apa? Ya, untuk berdoa. Berdoalah Nabi Elisa dengan hati yang sedih, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, minta pertolongan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mendengar doa yang sungguh-sungguh, dan Tuhan mengabulkan doa perempuan Sunem dan doa Nabi Elisa. Hingga anaknya bersin selama 7 kali dan sadar anak tersebut, pulih kembali. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar ya, apapun yang adik-adik alami saat ini, baik adik-adik itu sedih, susah, menghadapi segala sesuatu, ujian di sekolah, ketakutan, minta pertolongan dari Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Adik-adik, jadi kita mau belajar. Dan doa yang kita naikkan tidak hanya saat kita sudah mengalami masalah saja. Ya, doa merupakan apa? Ungkapan hati kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah pelihara hidup kita,
Mulai dari pagi hari kita bangun tidur, kita sudah apa? Bisa bangun tidur. Bernafas, menghirup udara. Semua itu karena apa? Pemberian dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan buat kita. Dengan firman Tuhan pagi ini kita mau belajar. Tidak melupakan Tuhan, berdoa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau belajar ya jadi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Ayat hafalannya ada di Galatia 6 ayat 10b. Dihafalkan ya jadi. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya jadi. Melipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk meluangkan waktu kami Tuhan, untuk belajar. Kita mau belajar berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk menaburkan kasih kepada orang lain, berbuat kebaikan buat orang-orang sekeliling kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya hidup kami, semakin hari hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.